ya, beliau habis mengumpuli istrinya, beliau mandi setelah fajar. Begitu juga orang yang mengalami haid, umumnya 6 hari atau 7 hari, fardu maupun puasa sunnah. Oh, saya puasa fardu nggak puasa, tapi besok saya mau puasa, dan wajib qada. Kalau puasa ini bagi orang yang haid dan nifas wajib besok puasa, hari ini dia ngelahirin. Yang di mana Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha ditanya, nu'maru bi qada'is shaumi wala nu'maru bi qada'. Enggak boleh berjalan di masjid, orang yang sedang haid enggak boleh bersenang-senang dengan dia mau bersenang-senang di bagian antara pusar dan lutut tuh. Jadi artinya kalau orang ada hajat kok istrinya masih haid, boleh. Nah, katanya bahkan memandang nggak boleh bagian itu antara pusar, kan udah disebut kemarin. Solusinya dia niatkan membawa, ada arsip-arsip, saya bawa arsip sekaligus Quran, boleh. Darurat, kalau enggak takut. Kan masih kemarin terakhir kita sampai kepada larangan bagi orang yang tidak memiliki wudhu atau batal wudhunya. Iya. Kemarin udah kita baca tuh larangannya, ada berupa empat larangan. Nah, ada 4 larangan. Ada yang bertanya kemarin, ada yang bertanya, ya kita jawab di sini. La ilaha illallah. Kalau masalah memegang mushaf kan dilarang tuh bagi orang yang nggak punya wudhu. Memegangnya itu gimana, Beb? Apa seperti memegang kemaluan? Dengan telapak tangan dalam menyentuh nggak boleh. Apakah mushaf seperti itu? Bagian dalam nggak boleh, dibalik boleh? Nggak. Yang maksud larangan khusus buat orang yang tidak punya wudhu, seluruh badannya. Dia nggak boleh nyenggol begini, rambutnya nggak boleh nyenggol, ya, kukunya juga nggak boleh kalau dia nggak punya wudhu. Badannya juga nggak boleh, walaupun ada penghalang, gini, ada penghalang, sama aja, ya. Makanya itu seperti seorang wanita yang sedang halangan bulan, hati-hati, dia bersandar di tembok, temboknya ada Quran, rambutnya nyenggol, nggak boleh. Nah. Itu larangan bagi orang yang berwudu. Nah. Sedangkan lanjutannya wa yahrumu 'alal junubi sittatu asya. Kalau kemarin berbicara tentang larangan bagi orang yang enggak punya wudu, sekarang larangan bagi orang yang junub. Larangan bagi orang yang junub 4 ditambah 2, 6. Artinya 4 sama seperti yang kemarin. Orang junub dilarang sholat, orang junub dilarang tawaf, orang junub dilarang memegang Al-Quran atau mushaf, orang junub dilarang membawa Al-Quran, ditambah 2 lagi. Yang 2 apa? Yang 2 yang walubthu fil masjid, berdiam diri di masjid, wa qiraatul Quran, dan membaca Al-Quran, artinya melafadzkan Al-Quran. Maka yang pertama, larangan bagi orang yang junub setelah yang 4 udah kita bahas sama seperti yang kemarin, ya. Yang kelima berarti apa? Al-lubthu fil masjid, diamnya seseorang di masjid. Yang junub tadi siapa? Muslim. Orang junub yang muslim, yang baligh, ya. Orang muslim yang junub yang baligh. Dia sudah balik. Selama apa? Bigadri agallit tuma'ninah. Diamnya dia itu paling minim walaupun seperti paling sedikitnya tuma'ninah dalam sholat. Paling sedikitnya tuma'ninah dalam sholat berapa lama? Seperti orang mengucap subhanallah. Jadi kalau dia masuk masjid, dia junub, terus dia diam diri, selama orang mengucap subhanallah, dia muslim, dia balik, haram hukumnya. Karena dia dalam keadaan junub, ya. Dan larangan itu berdasarkan dari Al-Qur'an sendiri. Ya, disebutkan ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara
hatta ta'lamu ma taqulun wala junuban ya illa 'abiri sabilin hatta taghtasilu ya. Yakni orang yang junub tidak boleh mendekati salat dan mendekati tempatnya salat. Artinya mendekati, dia berdiam di dalamnya hatta taghtasilu, sampai kalian mandi katanya. Ya. Sehingga dijelaskan oleh Ibnu Abbas mengenai tafsir ayat ini, yaitu jangan kau dekati tempat salat karena salat tidak ada tempatnya untuk berlalu lalang di situ bagi orang yang junub. Dari situ difahami bolehnya orang yang junub, ya, orang yang junub boleh kalau dia nggak berdiam, dia ngelewatin masjid aja. Maksudnya bukan ngelewatin depannya masjid, masuk masjid ngelewatin, keluar lagi, masuk pintu sini, keluar pintu sana. Dengan tujuan, ada tujuannya, ada hajatnya, ya, boleh. Dia nggak diem. Yang nggak boleh adalah lewat terus balik, mondar-mandir. Karena mondar-mandir dihukumin seperti orang berdiam diri. Sama aja, lewat sono nggak jadi keluar, balik lagi. Terus lagi main lagi di situ, ketemu temennya, diem dulu, nggak boleh ngobrol. Dia junub, nggak boleh. Nah. Sampai Rasulullah SAW bersabda, la uhillal masjid li haidin wala junubin. Tidak dihalalkan masjid itu bagi orang yang haid, lagi haid, datang bulan, wala junubin, dan juga bagi orang yang junub. Nah. Kecuali ya orang yang berdiam di masjid dalam keadaan junub tadi, dia mondar-mandir atau diam di masjid, dia dalam keadaan udzur. Ada orang yang udzur, bagaimana? Ka'annama fil masjid fahtalam, seperti orang yang tertidur di masjid kemudian dia tahu-tahu ngimpi basah. Nah, udzur. Ketika dia bangun, dia mau keluar, pintunya masih terkunci. Nggak ada orang yang ngebuka, dia di dalam masjid. Gimana mau keluar? Ya. Nggak perlu dia maksain diri ya, manjat-manjat mau lewat atap, nggak bisa, nggak perlu. Ya. Itu udzur buat dia. Nah, itu udzur. Atau dia mau keluar, ternyata ada orang patroli yang sedang mencari dia. Dia boleh diam di masjid. Dia dalam keadaan junub nih. Ya, boleh. Kalau dia keluar, dia bakal dipukulin misalnya. Atau orang nagih hutang. Kebetulan dia junub, belum sempat mandi, kabur dari rumahnya, masuknya ke masjid. Ya. Di situ. Seperti itu misalnya. Sehingga dia bertahan di situ. Nah. Tapi dikatakan dia pada saat itu dianggap udzur, tapi dengan syarat dia bertayamum. Dia kan belum bisa mandi nih. Tayamum di situ. Tapi tayamumnya bukan dengan debunya masjid. Kenapa? Kalau debunya masjid, debunya juga masjid itu wakaf, debunya juga sama wakaf. Dengan debu selain debunya masjid. Oh, ternyata di masjid itu ada bangunan yang wakaf, ada yang bukan misalnya. Misal, ada yang bukan misalnya. Boleh dia mengambil debu yang bukan bangunan masjid, yang bukan wakaf. Nah, kan ada bangunan masjid itu nggak semuanya 100% wakaf misalnya. Ada yang 100% itu semua wakaf, diwakafkan sebagai masjid, dia hukumnya hukum masjid semuanya. Ada yang sebagian wakaf, sebagian bukan, hanya milik orang tapi dia pinjamkan buat untuk maslahat masjid, tapi dia pinjamkan saja. Ya boleh dia ngambil manfaat. Nah, di situ. Maka dia tayamum untuk bersuci secara sementara. Di situ bagi orang yang junub yang nggak bisa keluar tadi itu. Nah, begitu juga tadi kan yang dilarang orang muslim yang balik dan junub ya, orang muslim. Bagaimana dengan orang kafir? Orang kafir nggak apa-apa. Kafir junub ya, bersih dia, walaupun dia mandi pun tetap nggak sah mandinya kan niatnya nggak diterima. Ya, dia mandi misalnya, dia tetap dihukumin junub misalkan secara syariat. Boleh orang kafir itu ke masjid, berdiam di masjid dengan syarat. Tapi dengan syarat, bukan aslinya, bukan artinya setiap orang kafir mau seenaknya keluar masuk masjid, enggak. Dengan dua syarat. Yang pertama,
orang kafir itu masuk ke masjid, dia dapat izin daripada orang muslim yang balik dan berakal. Ada orang muslim di situ, datang orang kafir, saya boleh masuk sini nggak? Saya ada hajat mau istirahat sebentar. Harus minta izin, wajib. Maka kepada siapa? Orang muslim yang sudah balik dan berakal. Kalau dia dapat izin dari orang muslim yang ada di situ, boleh. Satu, yang pertama, syarat yang pertama itu. Yang kedua, masuknya dia ke situ memang ada hajat. Seperti apa? Dia orang kafir, tapi dia hidup di lingkungan orang muslim misalnya. Ya. Nah, dia butuh pencerahan dari seorang ulama yang ingin dia mintain fatwa yang ada dalam masjid tersebut. Dia datang minta fatwa. Boleh. Ada hajat berarti di situ dia masuk ke masjidnya. Ya. Atau dia ingin bertanya-tanya tentang agama Islam, dia mau belajar, dia orang kafir tapi belum masuk Islam, dia ingin belajar dulu, boleh. Berarti kan ada hajat di situ, ya. Atau dia dibutuhkan misalnya sebagai orang arsitek yang ahli yang ingin memperluas masjid atau membangun masjid, boleh. Dia masuk ke dalam masjid, ya. Nah. Kemudian kalau tidak boleh pakai sepatu masuk ke masjid. Ya, sepatu dilepas lah. Ya. Orang muslim aja yang nggak pakai izin boleh masuk ya dengan sendirinya, tetap dilepas sepatu sama sandalnya ya kan gitu. Ya. Kalau kedua syarat ini nggak dipenuhin, dia berhak untuk diberi hukuman tuh orang. Ya. Dia harus memenuhi dua syarat ini orang kafir tadi. Nah, dan kalimat kafir itu nggak menghina ya. Kita menyebut kafir, kita boleh menyebut non-muslim, boleh menyebut kafir, nggak ada masalah. Kalimat kafir itu tidak menghina. Dari dahulu, dari mulai kita kecil, kita belajar bahasa Indonesia juga kita tahu. Kafir itu orang di luar Islam, selesai. Ya, dan itu bukan mengolok-ngolok. Kalau mengolok-ngolok itu tergantung kondisi orang yang berbicara. Kalau orang yang berbicara mengatakan gini, ada orang lewat, kafir lo, nah itu mengolok-ngolok. Tapi kalau dia lewat, kita baik, kita nyapa, terus kita ngobrol tentang masalah orang kafir, nggak menghina dia, nggak sama sekali. Kemudian yang berikutnya, bagi orang yang junub, diharamkan bagi orang yang junub membaca Al-Quran, maksudnya melafadzkan Al-Quran. Walaupun dengan hafalan ya, tetap nggak boleh, dia junub, dia lafadzkan. Paling minimnya dia dianggap melafadzkan ketika dia ngucapin kedengeran sama dirinya sendiri, orang lain nggak dengar, dia sendiri, itu udah dianggap melafadzkan, nggak boleh. Ana baca Quran tapi yang dengar ana sendiri, orang di sebelah ana nggak dengar, ya. Tapi dia junub, nggak boleh, haram, hukumnya haram. Ustaz, kalau dia lewat masjid kan biasanya samping masjid suka ada makam wali, dia nggak ke masjid, dia mampir ke makam. Dalam keadaan gimana? Nah, di bagian makam itu bagian masjid bukan? Atau di luar masjid? Itu. Ya, di samping lah biasanya. Kan maksudnya gini, dia termasuk bagian masjid bukan? Kalau dia bagian masjid berarti dia di dalam masjid tuh. Walaupun dia di makam. Tapi kalau ternyata makam ini beda lagi, dia bukan masjid. Makam keluarga misalnya. Gimana tuh? Ada perlu nggak? Mau ziarah, boleh. Boleh, orang yang junub boleh. Cuman yang harus diperhatikan, ya dia nggak boleh baca Quran di situ. Baca zikir, boleh zikir. Zikir boleh. Sholawat, tahlil itu boleh. Atau bacaan Qur'annya, dia niat baca Quran bukan dengan niat membaca, tapi dengan niat dia untuk perlindungan, boleh. Misalkan dia karena daerah itu banyak jin misalnya, dia baca ayat kursi berulang-ulang dengan maksud perlindungan, ya juz, boleh. Bukan maksud membaca Al-Quran, tapi memohon perlindungan dari Allah dengan berkatnya itu surat atau itu ayat. Boleh. Jadi yang dimaksudkan bacaannya bukan sebagai bacaan. Tapi kalau dia ziarah, untuk ziarah mengucapkan salam misalnya dengan sahibul makam tuh, Assalamualaikum, itu boleh. Boleh. Cuman ya dari segi adab, kalau memang dia bukan orang yang dalam keadaan uzur, dia bisa mandi dulu, ya nanti aja, lebih adab, ya. Karena orang-orang ahlil barzakh lebih tahu keadaan gaib daripada dia.
Ya, karena orang yang dalam keadaan berhadas, baik kecil maupun apalagi hadas besar, itu hadas itu bagi sebagian orang yang Allah bukakan hijabnya, apalagi ahli barzakh, dia nampak itu. Orang yang berhadas itu ada wujudnya. Kalau kita kan nggak wujud, kita batal nih, ya sama aja, batal sama nggak batal nggak ada beda seolah-olah. Ya, tapi makanya dikatakan ulama al-junub lughatan al-bu'du. Junub itu secara bahasa artinya apa? Jauh. Ya. Artinya pada saat dia junub memang lagi jauh itu. Jauh dari Allah. Mundur dia punya ya. Dia punya hubungan dengan Allah berkurang tuh. Dia lagi dalam keadaan hadas besar. Nah, makanya banyak orang yang nggak mau lama-lama berhadas. Dia lebih ingin bersegera mengangkat hadas begitu. Kemudian syarat diharamkan membaca Quran itu ada syaratnya. Yang pertama, yang membaca Quran tadi, yang junub tadi, orang yang sudah mukallaf, balik dan berakal. Kalau orang gila, dia udah balik tapi gila, tahu-tahu dia masih ingat hafalan Qurannya dia keluar dari moodnya, nggak ada hukumnya itu, nggak haram. Namanya orang gila, ya. Tahu-tahu baca Fatihah, ya. Kemudian yang kedua, ya, yang dia baca itu memang sesuatu yang diniatkan sebagai Al-Qur'an, ya. Nah. Yang ketiga, antakunal qira'atun naflan, ya. Yang mana bacaannya itu merupakan bacaan yang sunnah. Bacaan Quran tapi sunnah, bukan bacaan yang wajib. Seperti apa? Untuk membedakan apa? Membedakan sholatnya orang yang nggak dapat 2 alat bersuci. Dia junub, nggak dapat alat buat berwudu atau mandi, nggak dapat debu buat tayamum. Tapi giliran waktu sholat tiba, dia wajib sholat. Kalau dia wajib sholat, berarti wajib baca surat Al-Fatihah. Maka pada saat dia kehilangan 2 alat bersuci dan dia junub, dia tetap sholat, tetap baca Fatihah. Tapi nggak boleh dia baca surat. Jadi selesai Fatihah langsung ruku dia. Itu buat orang yang tadi itu, dia junub cuman nggak bisa bersuci, nggak ada air, nggak ada debu buat tayamum. Sekarang jarang kayak gitu ya. Ya. Kecuali orang-orang yang hidup jauh di sana, ya. Atau orang yang sedang di hutan pun banyak debu masih, ya, nggak ada air tapi debu ada, ya, misalnya seperti itu. Kalau itu dialamin, dia tetap baca Fatihah, nggak dosa, kan surat Quran tuh. Tapi nggak baca yang sunnahnya, yaitu baca surat yang kedua, surat setelah Fatihah. Nah. Kemudian yang keempat, an yatalaffadz biha, dia membacanya dengan melafadzkannya. Beda kalau dia membacanya dalam hati, nggak apa-apa. Orang junub baca Quran tapi dalam hati, nggak apa-apa. Ya. Atau dengan melihat Al-Qurannya dibuka, dia memandang, dia baca satu baris dengan memandang, tidak melafadzkan, nggak apa-apa, boleh juga. Nah, kelas masih ada waktu sekitar 10 menit nih. Kita lanjutkan larangan bagi orang yang berikutnya. Masih ada 10 menit ya. Kita tuntaskan sekalian. Jadi besok di pertemuan yang berikutnya kita bab baru. Bab tayamum insyaallah. Dilarang bagi orang yang haid 10 perkara. Ada 10 perkara. Yang 6 perkara sudah disebut tadi. 4 tambah 2, 6. Sisa 4. Nah, larangannya sama. Tidak boleh sholat, tidak boleh tawaf, tidak boleh memegang Quran, tidak boleh membawa Al-Quran, tidak boleh membaca Al-Quran, nggak boleh juga diem di masjid bagi orang yang haid. Sama. Nggak boleh. Nggak boleh diem. 6. Nah, sekarang yang ketujuh. Yang ketujuh adalah as-saumu. Dia nggak boleh berpuasa. Kalau junub boleh berpuasa. Ya, bahkan Rasulullah SAW ada riwayat, ya, beliau habis mengumpuli istrinya, beliau mandi setelah fajar. Mandinya setelah subuh. Baru mandi junub. Kan begitu masuk fajar udah waktunya wajib puasa tuh. Beliau dalam keadaan junub. Nah, itu boleh. Setelah itu dia mandi. Beliau SAW mandi. Kemudian puasa yang nggak boleh.
bagi orang yang haid. Larangan bagi orang yang haid. Begitu juga orang yang nifas. Haid, yaitu orang yang keluar darah sehat, dari bagian rahim yang paling dalam keluar darah. Ala sabilis sihah. Ini haid. Ya, atas jalan yang sehat. Jadi orang yang mengalami haid atau datang bulan itu dia sehat berarti. Dan darahnya itu bukan darah penyakit. Itu darah sehat. Sedangkan yang sama dengan haid adalah nifas. Darah yang keluar setelah melahirkan. Ya. Darah yang keluar setelah melahirkan. Kaidah umumnya udah kita baca ya di waktu itu ya. Ya. Paling sedikitnya haid sekejap mata. Keluar darah sekejap sebentar. Umumnya 40 hari. Ya. Maksimalnya 60 hari itu nifas. Kalau haid paling sedikitnya sehari semalam atau 24 jam ya. Paling banyak umumnya 6 hari atau 7 hari itu haid. Maksimalnya 15 hari. Nah, siapa yang mengalami salah satu ini, haid atau nifas, dia ada larangan nggak boleh berpuasa. Baik puasanya puasa fardu maupun puasa sunnah. Oh, saya puasa fardu nggak puasa, tapi besok saya mau puasa sunnah. Nggak boleh, sama. Tetap sunnah maupun fardu nggak boleh. Bahkan nggak sah. Udah nggak sah, dapat dosa lagi. Ya. Nah, sebagaimana dan wajib qada. Kalau puasa ini bagi orang yang haid dan nifas wajib diqada ya. Yang repot kalau waktunya ya mau puasa, besok puasa, hari ini dia ngelahirin, besoknya nifas. 40 hari, 1 bulan penuh nggak puasa dia. Qadanya yang repot, selama 30 hari. Ya bisa, walaupun dipecah-pecah bisa dicicil ya. Senin, Kamis, habis sudah. Wajib diqadha sesuai hadis yang di mana Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha ditanya, apakah kami mengalami yang namanya darah haid sebagai wanita, bagaimana dengan sholat dan puasa? Maka jawab Sayyidatuna Aisyah, kunna nu'maru biqadha'is shaumi wa la nu'maru biqadha'is shalah. Kami diperintahkan untuk mengqadha puasa dan tidak diperintahkan untuk mengqadha sholat. Nah, kemudian yang berikut, larangan berikutnya setelah puasa adalah at-talaq. Nggak boleh wanita yang sedang haid itu ditalak, nggak boleh. Artinya haram, berdosa. Kalau tetap terjadi gimana? Jatuh talaknya akan tetapi berdosa besar itu. Berdosa itu laki-laki yang mentalaknya. Kenapa? Akan memperpanjang lamanya iddah. Iddahnya bakal panjang daripada biasanya. Ya. Kemudian larangan yang berikutnya, al-mururu fil masjid in khafat talwithah. Ya. Dia nggak boleh berjalan di masjid kalau dia ada rasa takut atau khawatir akan mengotori masjid. Misalnya, darah haidnya akan netes. Atau akan pada saat dia lewat, entah tanpa disengaja dia akan mengenai bagian masjid. Nggak boleh, haram. Ya. Kenapa? Karena darah yang keluar itu walaupun darah sehat, tapi dia namanya darah itu najis. Dia akan mengotori masjid, nggak boleh. Nah. Kemudian ya, yang berikutnya wat-talaq wal murur fil masjid in khafat talwithah wal istimta'u bima baina surrati war rukbah. Orang yang sedang haid nggak boleh bersenang-senang dengan suaminya antara pusar dan lutut, di bagian pusar dan lutut nggak boleh. Ya, itu yang ke-10 itu. Ya, bersenang-senang dalam keadaan haid, dia mau bersenang-senang di bagian antara pusar dan lutut tuh. Dari pusar sampai lutut nggak boleh. Atasnya boleh nggak? Boleh, masih boleh. Iya. Orang tanya nih ya. Ya boleh. Jadi artinya kalau orang ada hajat kok istrinya masih haid, boleh. Tapi di bagian yang di luar yang dilarang, yang area terlarang nggak boleh.
kebablasan lah. Ya, kalau dia tahu bakal kebablasan nggak boleh. Ya. Misalnya, bagian atas, pusar ke atas boleh, lutut ke bawah juga boleh. Ya, yang lutut di antara lutut dan pusar itu nggak boleh. Dari mulai pusar ke lutut itu yang nggak boleh. Nah. Istri dua langsung. Dua-duanya kan Kawin aja. Al-istimta' bima baina surrati wa rukbah. Bahkan katanya, bahkan memandang nggak boleh bagian itu antara pusar dan lutut dilihat, dibuka, dilihat nggak boleh. Itu termasuk beristimta', bersenang-senang itu melihat. Haram. Iya, larangan, kan larangan. Kalau mau lihat yang pusar ke atas, ya. Nah, kasih gembok ya. Ini tadi yang masalah bawa mushaf tuh, kalau lagi nggak ada wudhu, kadang-kadang saya suka bawa Al-Quran pakai kain dipegang gitu. Hah? Dipindahin boleh? Untuk mindain. Mindahin mushaf. Mindainnya karena sebab apa? Enggak, mindahin ada di bawah tuh kadang-kadang. Saya mindahin pakai baju. Karena nggak ada wudhu, pakai baju langsung. Kan larangannya membawa itu walaupun tanpa memegang. Ente nggak megang, taruh di kantong, bawa kresek. Nggak boleh juga itu. Cuman kan udah disebut kemarin. Solusinya dia niatkan membawa mushaf plus barang itu. Oh, kantong. Saya mau mindahin kantong sama Quran. Gitu. Jadi walaupun ente pakai gini tuh tetap dianggap membawa itu namanya. Membawa itu maksudnya bukan menyentuh. Walaupun membawa tanpa menyentuh sekalipun. Kayak tadi, taruh di tas. Tasnya ente bawa pakai rangsel misalnya. Ente jalan nggak punya wudhu, nggak boleh. Nah, caranya gimana? Niat yang menentukan. Innamal a'malu binniat. Niat ente yang menentukan. Saya niat bawa ini, yang di tas ini, baik mushaf maupun yang lain. Oh, ada pensil, ada buku, ada lain-lain misalnya. Ada barang aneh yang lain. Ya. Ada arsip-arsip. Saya bawa arsip sekaligus Quran, boleh. Boleh. Ente kan nggak nyentuh itu. Nggak nyentuh dia. Ya. Sama. Berarti saya niatnya saya pindahin kain ke atas gitu. Iya. Tapi kalau ente sempat wudhu lebih baik. Nah. Lebih baik. Niatnya baik. Nah, iya. Artinya maksudnya mushaf jatuh di bawah gitu maksudnya. Ya di kadang-kadang di kasur gitu. Iya. Terus saya ambil baju gitu kan, jangan gitu. Sama aja itu membawa namanya. Walaupun nggak nyentuh, ente nggak nyentuh betul, tapi membawa. Nah, tapi dengan cara tadi, kalau memang darurat, kalau enggak takut keinjek orang, ketendang orang, ya Bismillah, saya niat bawa ini. Ya. Sama, ente nemu lembaran Quran di jalan, ente nggak punya wudhu, apa ente mau wudhu dulu? Sudah kebawa angin kemana-mana nanti, ya ambil dulu, nggak apa-apa. Kalau itu darurat, ya seperti ceritanya Sayyidina Bishr al-Hafi. Bishr al-Hafi diangkat oleh Allah Ta'ala menjadi seorang wali. Diangkat tinggi derajatnya. Dia menemukan lembaran Al-Quran sedikit di jalan. Langsung dia kaget. Ya Allah, dibuang. Dia ambil, dia cium, dia bersihin, dia beli wangi-wangian, dia taruh di tempat yang paling tinggi di rumahnya. Pada saat dia tidur, dia melihat cahaya yang sangat terang. Lalu nggak lama setelah itu dia mendengar suara. Sebagaimana engkau meninggikan kalamku, maka kau kutinggikan derajat di sisiku. Bangun daripada tidurnya, dia berubah udah keadaannya. Karena ta'zimnya kepada Al-Quran, kepada kalamullah subhanahu wa ta'ala. Nah. Kebalikannya, itu kan ta'zimnya. Karena ta'zimnya itu. Kalau melanggar larangannya itu dosanya. Berarti dia tidak ta'zim berarti. Iya, tapi untuk punishment-nya biasanya tuh terlihat nggak? Apa? Seperti, efeknya maksudnya? Ketika dia melanggar? Ya itu tadi, bisa jadi seperti ini. Kayak tadi dia memuliakan, nggak rela. Lalu dia tinggikan. Kalau dia melanggar, berarti kan dia seperti merendahkan. Boleh jadi dia dapat satu keadaan mungkin di dunia,
Allah balas keadaan yang menghinakan dia. Walaupun sifatnya mungkin sementara, mungkin juga lama, mungkin berlanjut sampai akhir hayatnya, naudzubillah min dzalik. Kalau dia nggak tobat ya. Kalau dia nggak tobat. Mungkin bisa jadi. Ya, berapa banyak orang yang menghinakan sesuatu yang Allah muliakan, Allah hinakan di dunia sebelum di akhirat. Segala yang Allah muliakan, yang Allah jadikan syiar, baik Quran, ibadah, ketaatan semuanya. Kalau dia hinakan, dia bisa menerima efeknya, naudzubillah min dzalik. Ya. Ada hal-hal itu yang ujjilat uqubatuhu. Siksanya itu disegerakan di dunia sebelum akhirat, naudzubillah min dzalik. Ya. Kecuali sebelum dia mendapat siksa atau setelah dia mendapat siksa dia taubat, ya. Kita yakin kalau dia benar-benar taubat, Allah terima. At-taibu minadz-dzanbi kaman la dzanbalah. Seorang yang bertaubat daripada dosa dengan sungguh-sungguh dia taubat, ya dia seperti orang yang enggak punya dosa setelahnya. Allah bersihkan dari dosa-dosa. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan lagi? Enggak ada, kita akhiri Al-Fatihah bil qabul wal iqbal was salahi kulli hal ma hadrati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam maula Bilal thumma ila rawahi abaihi wa ikhwanihi min al-anbiya'i wal mursalin wal a'immatil mujtahidin wal mufassirin muhaddithin musannif al-kutub an-nafi' ajma'in thumma rawahi walidina waldikum ummatina ummatikum ummatil muslimin ajma'in anna Allah yaghfir lahum wa yarhamhum wa yu'li darajatihim fil jannah wa yu'idu 'alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa 'ulumihim wa nafa'atihim fid din wa dunya wal akhirah wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل القطر أنثى وذكر ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقياء علما نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا واصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر استر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد صحبه وسلم والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة
والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عبد الحب وآله والصحب عداد طش الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك رب العالمين قبولهم